Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel Y2 Education bersama saya Yeni Yulianti. Ini adalah video part 3 sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat dan kuadrat-kuadrat. Di video kali ini kita akan membahas pertidaksamaan dua variabel kuadrat-kuadrat. Jadi kuadrat itu bentuknya parabola. Nah, kalau kuadrat-kuadrat berarti nanti ada dua buah parabola yang membentuk sistem, kemudian nanti kita tentukan daerah himpunan penyelesaiannya berupa irisannya. Oke, langsung saja ya kita bahas soalnya. Tentukan daerah himpunan penyelesaian Y kurang dari atau sama dengan X kuadrat dikurangi 1 dan Y lebih dari atau sama dengan X kuadrat ditambah 6X tambah 5. Oke, karena ini ada kuadratnya, ini adalah kurva parabola. Ini pun sama, ada kuadratnya berarti dia kurva parabola. Berarti kedua bentuk pertidaksamaan ini harus kita gambar kalau kita mau menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, yang pertama berarti kita beri label untuk pertidaksamaan ini. Berarti ini pertidaksamaan yang pertama, ini pertidaksamaan yang kedua. Berarti kita harus mulai menggambar untuk pertidaksamaan yang pertama. Pertidaksamaan yang pertama, Y kurang dari atau sama dengan X kuadrat dikurangi 1. Karena ini bentuknya parabola, berarti kita menggambar bentuk parabolanya itu menggunakan langkah-langkah yang sudah sebelumnya kita bahas ya. Yang pertama, kita harus cek karakteristik parabola. Ini kan AX kuadrat plus BX plus C bentuknya sebenarnya ya. Jadi di sini A-nya adalah 1. Berarti di sini B-nya 0. Kemudian C-nya adalah negatif 1. Karena bentuk kurva parabola itu AX kuadrat plus BX plus C kan. Nah, kemudian apabila kita mengecek karakteristik parabola, kita lihat A-nya. Nah, nilai A-nya sendiri ini kan X kuadrat, artinya ini 1X kuadrat, maka A-nya 1. Nah, 1 itu kan dia lebih dari 0 ya, positif. Nah, kalau nilai A-nya ini lebih dari 0, maka parabola terbuka ke atas. Kemudian kita cek diskriminannya. Diskriminan itu rumusnya B kuadrat min 4AC. Lihat B-nya. B-nya kan 0 ya. Berarti 0 kuadrat dikurangi 4 dikali A. A-nya 1. 4 berarti kali C negatif 1. Berarti negatif 4. Berarti 0 dikurangi negatif 4 berarti negatif ketemu negatif kan jadi positif. Berarti menjadi 4. Nah, kita dapatkan nilai diskriminannya adalah 4. Ini artinya diskriminannya bernilai positif, karena kan 4 itu positif. Kalau diskriminannya lebih dari 0, artinya kurva parabola tersebut memotong sumbu X di 2 titik. Dan parabolanya kan terbuka ke atas, maka sketsanya bisa kita gambarkan seperti ini. Nah, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, nanti kurva parabolanya terbuka ke atas karena nilai A-nya positif, itu 1. Nah, sedangkan diskriminan lebih dari 0 ini menunjukkan dia memotong sumbu X di 2 titik. Nah, seperti ini nanti sketsanya. Oke, karena kita sudah tahu bentuk sketsa untuk pertidaksamaan 1 ini bentuknya seperti ini. Nah, di sini langkah selanjutnya adalah kita tentukan titik ekstrimnya ya. Di sini ekstrimnya adalah minimum. Nah, berarti selanjutnya kita tentukan titik ekstrim. Titik ekstrim itu koordinat XE, YE. Nah, XE-nya sendiri kan rumusnya adalah min B per 2A. Maka min B, B-nya kan 0 ya. Berarti min 0 per A-nya kan 1. Jadi min 0 per 1. 0 per 1 berarti 0. Oke, selanjutnya YE. YE rumusnya adalah min D per 4A. Diskriminannya sudah kita cari tadi. Diskriminannya nilainya adalah 4. Berarti kalau negatif D berarti negatif 4. Per 4 dikali A. A-nya kan 1. Nah, maka jadi 4. Nah, maka jadi 4 kali 1, 4. Maka negatif 4 per 4 itu hasilnya adalah negatif 1. Maka titik ekstrimnya kita dapatkan XE, YE. Berarti titik ekstrimnya adalah 0, negatif 1. Ketika kita mendapatkan titik ekstrim, kita langsung buat koordinat kartesiusnya ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Kita dapatkan titik ekstrim untuk kurva yang pertama yaitu 0, negatif 1. Kita langsung buat aja di sini. 0, misalkan negatif 1 ini. Nah, berarti kurva yang pertama ini titik ekstrimnya di sini. Dan parabolanya itu kan dia terbuka ke atas ya. Berarti kalau terbuka ke atas, sketsanya kurang lebih seperti ini. Nah, berarti kita di sini bisa lihat kurvanya itu dia akan memotong
sumbu X di 2 titik kan, karena kan diskriminannya lebih dari 0. Dia akan memotong sumbu X di 2 titik karena bentuk kurvanya seperti ini, terbuka ke atas. Nah, berarti di sini dia tidak memotong sumbu Y, ya, karena sumbu Y-nya ini sebagai titik ekstrim. Nah, maka nanti kan kalau misalnya kita buat sketsanya, jadi kita tidak perlu mencari titik potong di sumbu Y, karena memang hanya memotong sumbu Y pada titik ekstrimnya saja. Nah, berarti di sini kita bisa lihat langkah selanjutnya, berarti kita tentukan titik potong di sumbu X untuk pertidaksamaan yang pertama. Kalau kita mau menentukan titik potong di sumbu X, maka nilai Y-nya haruslah 0. Berarti kita tentukan Y-nya harus 0. Jika Y-nya 0, maka X-nya berapa? Kita lihat pertidaksamaannya. Y kurang dari atau sama dengan E kuadrat min 1 ya. Kita kan cari sama dengan berapa? Berarti kita anggap sama dengan nih. Y sama dengan E kuadrat min 1. Y-nya 0. Berarti 0 sama dengan E kuadrat min 1. Boleh kita balik ya. 0 sama dengan E kuadrat min 1 menjadi E kuadrat min 1 sama dengan 0. Karena ini bentuk kuadrat, maka untuk mencari nilai X-nya atau akar-akarnya ini harus kita faktorkan. Berarti karena A-nya ini udah 1, maka di sini X, di sini X ya. Oke, kita cari akar-akarnya. Angka berapa yang kalau dijumlahkan hasilnya B, B-nya kan 0. Kalau dikalikan hasilnya C, C-nya negatif 1. Angkanya berapa? Faktor dari 1, yaitu 1 kali 1 kan 1 faktornya kan. Oke, berarti angkanya 1 dengan 1 ya. Kalau misalnya mau dijumlahkan jadi 0, berarti 1 positif, 1 negatif. Maka ini berarti X plus 1, X min 1. Ya, atau kita harusnya udah hafal sih ya, X kuadrat min 1 itu faktornya adalah X plus 1 kali X min 1. Maka kita dapatkan nilai X-nya, X plus 1 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan negatif 1. Atau X min 1 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 1. Jadi di sini terlihat, apabila Y-nya 0, maka X-nya mempunyai dua nilai ya, yaitu min 1 dengan 1. Lagian kan di sini memang titik potongnya di 2 titik ya. Maka kita dapatkan titik X, Y. Karena X-nya ini ada 2 angka, berarti kita dapatkan koordinatnya 2. Negatif 1,0 atau X, Y. Berarti 1,0. Kita dapatkan 2 titik potong di sumbu X. Negatif 1,0 atau 1,0. Negatif 1,0 kira-kira di sini. Ini negatif 1. Kemudian 1,0 kira-kira di sini. Nah, di sini semakin terlihat jelas ya kurvanya. Ini titik ekstrimnya, berarti kurvanya nanti akan seperti ini. Nah, di sini berarti kita butuh titik bantu untuk menghubungkan ya, biar kurvanya lebih bagus gitu ya. Berarti kita cari titik lainnya, di sebelah kanannya angka 1 dan di sebelah kirinya angka negatif 1 ya. Berarti kita tentukan titik lainnya. Berarti kita ambil untuk X sama dengan 2 berarti ya di sini. Jika X-nya 2, maka Y-nya berapa? X-nya 2, berarti Y sama dengan 2 kuadrat 4 dikurangi 1, berarti Y-nya sama dengan 3 ya. Berarti ini Y-nya 3. Maka kita dapatkan koordinat X, Y 2,3. Nah, berarti di sini 2,3. 1 2 3 di sini 2,3. Di sini koordinat 2,3. Selanjutnya kita tentukan jika X-nya negatif 2 berarti ya di sini, maka nanti Y-nya berapa? Jika X-nya sama dengan negatif 2, maka Y-nya berapa? Y sama dengan X-nya negatif 2, berarti negatif 2 kuadrat, berarti 4 ya. 4 dikurangi 1, sama berarti 3 juga. Nah, maka jika X-nya negatif 2, maka Y-nya 3, berarti negatif 2,3. Berarti di sini negatif 2,3. Berarti koordinatnya di sini. Sudah cukup ya titik-titik untuk kita menggambar kurvanya. Nah, di sini adalah titik ekstrim. Titik ekstrim ini akan memotong sumbu X di 2 titik. Titik 1,0 dan titik negatif 1,0. Nah, kemudian dia akan melalui titik lainnya ini dan ini. Ini terus ya kurvanya, semakin melebar. Ini juga sama, kurvanya terus. Nah, ini adalah kurva Y sama dengan E kuadrat min 1. Seperti ini bentuk kurvanya. Oke?
Karena ini bentuknya pertidaksamaan, nah berarti nanti daerah himpunan penyelesaiannya adalah berupa daerah himpunan penyelesaian. Bolehlah nanti belakangan ya kita arsir daerahnya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan untuk menganalisis pertidaksamaan yang kedua ya. Pertidaksamaan yang kedua adalah Y lebih dari atau sama dengan X kuadrat ditambah 6X ditambah 5. Ini bentuk kuadrat, ini artinya ini kurvanya parabola. Nah, ini A-nya sendiri 1, B-nya 6, C-nya adalah 5. Langkah pertama untuk menggambar kurva ini adalah pertama kita cek karakteristik parabola. Kita lihat A-nya. A-nya kan ini X kuadrat artinya 1X kuadrat. Berarti A-nya ini 1. Berarti A-nya 1 itu lebih dari 0 ya, karena 1 itu positif. Kalau A-nya lebih dari 0, ini artinya parabolanya adalah terbuka ke atas. Nah, kemudian kita cek diskriminannya. Diskriminan itu rumusnya B kuadrat min 4AC. Kita lihat B-nya 6. Berarti 6 kuadrat itu 36. Dikurangi 4 kali A kali C, 4 dikali 1 dikali 5. Berarti 20. 36 dikurangi 20 berarti hasilnya adalah 16. Nah, kalau diskriminannya ini sama dengan 16, maka diskriminannya ini adalah lebih dari 0. Karena 16 ini kan positif. Nah, berarti kalau diskriminannya ini lebih dari 0, berarti sama seperti ini ya. Dia memotong sumbu X di 2 titik. Dan parabolanya kan tadi A lebih dari 0, maka terbuka ke atas. Maka sketsanya sama seperti ini. Terbuka ke atas dan memotong sumbu X di 2 titik. Nah, seperti ini. Nah, langkah berikutnya kalau kita sudah tahu sketsanya, berarti kita tentukan titik ekstrim. Titik ekstrimnya kebetulan sama-sama minimum ya. Nah, langkah selanjutnya kita tentukan titik ekstrim. XE, YE. XE rumusnya min B per 2A. Berarti lihat B-nya. Untuk pertidaksamaan yang kedua ya. B-nya adalah 6. Berarti negatif 6 per 2A. A-nya 1. Berarti negatif 6 per 2. Maka negatif 6 per 2 ini hasilnya adalah negatif 3. Kemudian YE. YE adalah min D 4A. Diskriminannya tadi sudah kita hitung. Untuk pertidaksamaan yang kedua, diskriminannya adalah 16. Berarti negatif 16 per 4A. A-nya 1 kan? Nah, berarti 4 kali 1, 4. Negatif 16 dibagi 4 berarti negatif 4. Maka XE, YE berarti kita dapatkan negatif 3, negatif 4. Nah, kalau sudah dapat titik ekstrim untuk pertidaksamaan yang kedua, kita langsung tentukan di gambar ya. Negatif 3, negatif 4. Berarti di sini negatif 3, negatif 4. Negatif 2, negatif 3, negatif 4. Nah, berarti negatif 3, negatif 4 ya. Berarti di sini titik ekstrimnya untuk kurva yang kedua, negatif 3, negatif 4. Di sini posisinya ya. Nah, berarti tadi karena kurvanya kita sudah buat sketsanya, dia adalah kurva minimum. Berarti titik ekstrimnya ini, maka kurvanya bentuknya akan seperti ini. Ke sini dan ke sini ya. Nah, maka di sini kita bisa lihat kurva ini akan memotong sumbu X di 2 titik ya, karena diskriminannya kan lebih dari 0 ya. Seperti ini sketsanya. Dia akan memotong sumbu X di 2 titik. Berarti kita harus cari 2 titik yang akan memotong sumbu X. Berarti langkah selanjutnya kita tentukan titik potong di sumbu X. Kalau kita menentukan titik potong di sumbu X, maka Y-nya 0. Jika Y-nya 0, maka X-nya berapa? Ya, berarti lihat pertidaksamaannya. Y-nya 0, maka X-nya berapa? Berarti 0, karena X sama dengan, berarti kita anggap sama dengan ya. 0 sama dengan X kuadrat ditambah 6X tambah 5 kan? Nah, berarti ini 0 sama dengan, nah kalau bentuk kuadrat mau kita cari nilai X-nya, maka kita harus faktorkan. Nah, seperti ini ya, berarti ini X, ini X. Angka berapa yang kalau kita jumlahkan hasilnya B? B-nya adalah 6, namun kalau dikalikan hasilnya adalah 5. Nah, berarti faktor dari 5 itu kan 1 kali 5 aja, karena kan dia bilangan prima ya. Berarti angkanya adalah 1 dengan 5. Kalau dijumlahkan 6, kalau dikalikan 5 berarti 1 dengan 5. Berarti X plus 1, X plus 5. Untuk X plus 1 sama dengan 0, maka kita dapatkan X-nya sama dengan negatif 1, atau X plus 5 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan negatif 5. Kita dapatkan 2 titik X, Y atau X, Y,
maka koordinatnya adalah negatif 1,0 atau negatif 5,0. Nah, kita dapatkan titiknya, berarti langsung kita terapkan negatif 1,0. Berarti di sini negatif 1,0 dan negatif 5,0 berarti negatif 4, negatif 5 di sini. Nah, negatif 5,0 di sini berarti ya. Nah, berarti kelihatan kan kurvanya ini kan titik ekstrim. Maka kurvanya seperti ini, dia akan melewati negatif 1,0, di sini juga akan melewati negatif 5,0. Nah, perhatikan di sini, kurva ini kan tadi dari titik ekstrim ini, dia akan melewati koordinat negatif 1,0, kemudian kurva ini akan terus melebar, maka nanti dia akan memotong sumbu Y. Nah, berarti langkah selanjutnya kita tentukan titik potong di sumbu Y. Titik potong di sumbu Y. Kalau kita mau menentukan titik potong di sumbu Y, berarti kan 0, sekian. Berarti X-nya 0 ya. Titik potong di sumbu Y, X-nya 0. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Lihat pertidasamaannya. Kan pertidasamaannya yang ini. Katanya X-nya 0. Berarti Y-nya berapa nih? Kan sama dengan ya. Berarti Y sama dengan X-nya 0, berarti 0 tambah 0 tambah 5. Berarti Y-nya sama dengan 5. Nah, kalau X-nya 0, maka Y-nya 5. Maka kita peroleh koordinat 0,5. Nah, berarti sumbu Y dipotong di 0,5. 4, 5. Nah, di sini. Ya, lihat kurvanya lagi. Seperti ini, ke sini dan ke sini ya. Oke, selanjutnya berarti kita butuh titik bantu lagi di sini nih. Supaya parabolanya ini ada sambungannya ke sini nih. Titik berapa? Berarti kita tentukan nilai X di sebelah kirinya angka negatif 5. Misal kita ambil negatif 6. Nah, nanti kalau X-nya negatif 6, nanti Y-nya berapa? Nanti kita dapatkan titik di sini untuk menghubungkan kurvanya. Nah, berarti kita perlu titik lainnya. Misal kita ambil negatif 6. Jika X-nya sama dengan negatif 6, maka Y-nya berapa? Oke, lihat pertidasamaannya. X-nya katanya negatif 6, maka Y-nya berapa nih? Y sama dengan negatif 6 kuadrat, 36. Ditambah 6 kali negatif 6, negatif 36. Ditambah 5, tambah 5. Maka Y-nya sama dengan 36 dikurangi 36 kan 0, ditambah 5, berarti 5. Maka Y-nya juga 5. Berarti titiknya negatif 6,5. Negatif 6,5. Ini titik koordinatnya. Berarti titiknya sudah mulai lengkap ya, kita mulai menggambar. Titik ekstrim ini akan melewati titik negatif 1,0. Kemudian akan melewati koordinat 0,5. Kemudian untuk bagian kiri dari titik ekstrim akan melalui koordinat negatif 5,0. Lalu akan melewati koordinat negatif 6,5. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini udah jadi ya kurvanya. Ini kurva yang pertama, yang ini kurva yang kedua. Yang kedua itu persamaan kuadratnya adalah Y sama dengan X kuadrat plus 6X plus 5 ya. Nah, karena dua parabola ini membentuk sistem, maka kita harus tentukan irisan untuk kedua daerah himpunan penyelesaian ini. Karena ini dua-duanya pertidaksamaan, maka masing-masing kurva dia memiliki daerah himpunan penyelesaian ya. Nah, sekarang kita perhatikan kurva pertama. Kurva pertama itu berasal dari pertidaksamaan yang pertama, yaitu ini. Y kurang dari atau sama dengan X kuadrat min 1. Ya, kita fokus ke sini. Berarti kita lakukan uji titik. Biasanya uji titiknya kan 0,0 nih. Nah, 0,0 kan posisinya ada di sini. Ya, langkah selanjutnya kita lakukan uji titik untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Pertidaksamaan yang pertama, Y kurang dari atau sama dengan X kuadrat min 1. Kita uji 0,0 artinya X-nya 0, Y-nya 0, berarti Y-nya 0, X-nya 0, berarti 0 dikurangi 1. Maka 0 kurang dari sama dengan negatif 1. Apakah 0 ini kurang dari atau sama dengan negatif 1? Maka ini salah ya. Nah, kalau salah, lihat di sini titik ujinya. Titik ujinya kan 0,0 ini kan koordinatnya kan ada di sini. Nah, bagi kurva yang pertama, yaitu X kuadrat min 1, kurva yang ini, titik 0,0 ini dikatakan salah. Dan titik 0,0 ini kan berada di dalam kurva. Bagi kurva pertama ya, katanya 0,0 ini yang di dalam kurva ini salah.
maka daerah himpunan penyelesaiannya kalau bukan dalam berarti luar. Berarti daerah himpunan penyelesaian untuk kurva yang pertama adalah bagian luar kurva nomor 1 ya. Bagian luar. Nah, luar berarti segini semua ini adalah daerah himpunan penyelesaian untuk kurva yang pertama. Yang pertama adalah daerah luar kurva. Nah, kemudian kita perhatikan kurva yang kedua. Kita juga lakukan uji titik 0,0. Kurva yang kedua, Y lebih dari atau sama dengan X kuadrat tambah 6X plus 5. Kita uji X-nya 0, Y-nya 0, berarti 0 lebih dari sama dengan 0 tambah 0 tambah 5. 5. Apakah 0 lebih dari atau sama dengan 5? Berarti ini kan juga salah. Kita lihat titik 0,0 itu ada di mana? Bagi kurva 2. Kurva 2 kan yang ini, yang besar ya. Nah, kurva 2 ini kita uji titik 0,0-nya, dia katanya bernilai salah. 0,0 kan dia berada di luar kurva yang kedua ya. Katanya di sini salah nih, di luar. Maka berarti dalam yang benar. Berarti daerah himpunan penyelesaian untuk kurva yang kedua ini dalam. Nah, sekarang kita tentukan irisannya. Tadi untuk kurva pertama ini kan luar daerah himpunan penyelesaiannya. Sedangkan untuk kurva yang kedua bagian dalam. Tentu saja bisa kita tentukan bahwa irisannya adalah bagian yang ini nih. Ya, ini kalau diaris semua kan ini daerah yang tebal itu yang ini. Luar kemudian dalam, maka yang paling tebal kan yang ini. Lalu ini kita arsir. Nah, ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Demikianlah pembahasan kita tentang sistem pertidaksamaan dual variabel kuadrat-kuadrat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Siapa tahu ada teman-teman kalian yang butuh video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.